Hai, Assalamualaikum. Dengan saya Eka Malvasari, hari ini kita masuk ke mata kuliah keperawatan jiwa. Nah, untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar keperawatan jiwa. Pastinya di sini kita akan mengetahui sebenarnya apa sih itu keperawatan jiwa. Pasti sebenarnya teman-teman sudah paham ya, kalau keperawatan jiwa itu pasti kaitannya dengan eh, proses kesehatan jiwa, di mana ada yang mungkin sakit jiwa, atau yang ada yang sehat jiwa, atau malah ada yang berisiko terhadap gangguan jiwa. Nah, sebelum kita tahu tentang perawatan jiwa itu apa, kita harus tahu dulu dong perkembangan sejarah perkembangan kesehatan jiwa, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri itu ternyata sejak tahun 1860 itu ternyata sudah ada loh perawatan kesehatan jiwa, tapi perawatannya dalam bentuk isolasi atau perawatan yang tertutup karena zaman dulu pasti kita semua tahu bahwa orang-orang yang sakit jiwa itu adalah orang-orang yang tanda kutip memalukan. Jadi zaman dulu itu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu bentuk perawatannya adalah konstudial atau tertutup. Nah, tahun 1873 itu yang namanya Ibu Linda Lee Charles mengembangkan perawatan mental di rumah sakit jiwa dengan mengorganisasikan pelayanan dengan pendidikan perawatan jiwa. Dan tahun 1883 itu sekolah perawat yang dulunya hanya mengembangkan terkait dengan perawatan fisik saja. Nah, tahun 1883 itu sudah ada terkait dengan kesehatan mental. Kemudian tahun 1913 itu ada namanya ECT. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kalau terkait ECT ini, bahwa ECT ini adalah terapi pemberian kejut listrik tapi di daerah kepala. Nah, tahun 1913 itu sudah ada. Kemudian tahun 1950 itu adanya peran perawat psikiatri mulai berkembang, dan tahun 1951 dan 1952 itu sudah berkembang yang namanya PEPLAU. PEPLAU itu adalah salah satu penemu teori keperawatan yang mengembangkan hubungan interpersonal antara perawat dan klien di dalam keperawatan. Bisa dibilang bahwa Peplow ini adalah tokoh teori keperawatan jiwa. Nah, sedangkan tahun 1960 itu sudah ada terkait dengan pelayanan keperawatan jiwa fokus pada prevensi primer, implementasi keperawatan, konsultasi dalam komunitas. Dan tahun 1970 sudah ada kerangka kerjanya terkait perawatan, yaitu mulai dari proses keperawatan dan standar praktek keperawatan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia itu dimulai tahun 1882, itu sebenarnya sudah ada loh rumah sakit jiwa di Indonesia. Ya, mungkin Bapak Ibu dulu pernah magang atau dinas, atau mungkin ada yang dulu pernah ke sana, itu namanya Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Nah, di sana itu sampai saat ini masih ada pelayanan kesehatan jiwa. Nah, dengan bertambahnya berjalannya waktu, dari yang dulu berkembangnya kostudial atau perawatan yang bersifat tertutup, lama-kelamaan itu dikembangkan mulai dari pasien yang dulu hanya dikunci saja, sekarang itu sudah mulai dengan pasien-pasien itu dibawa keluar untuk melakukan aktivitas. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu terkait kesehatan jiwa itu apa. Nah, di sini ada pengertiannya pastinya. Bapak Ibu bisa baca terkait pengertian dari kesehatan jiwa itu apa. Kalau saya bacakan di sini itu terkait kondisi yang secara optimal dan selaras antara individu tersebut dengan orang lain, sehingga si individu tersebut mampu menyesuaikan dirinya terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
Nah, kalau secara simpelnya, kesehatan jiwa itu adalah ketika kondisi seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap masalah yang terjadi pada dirinya. Masalah ini bisa macam-macam, pasti Bapak Ibu juga tahu. Masalah yang terjadi di dalam diri sendiri, gejolak di dalam diri sendiri, masalah terhadap mungkin dengan orang lain, atau masalah keuangan, dan lain-lain. Nah, orang yang sehat jiwa berarti orang yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap masalah yang terjadi. Nah, kalau ini adalah pengertian-pengertian yang secara khusus, tidak perlu Bapak Ibu hafalkan, tapi cukup dipahami saja terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seseorang mampu beradaptasi atau mampu menyesuaikan diri terhadap masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, ini adalah tujuan adanya kerawatan jiwa. Yang pertama pastinya menolong klien agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri. Jadi, pasien-pasien di rumah sakit jiwa itu bukan berarti setelah nanti dia pulang ke rumahnya atau dia kembali ke masyarakat itu bukan berarti dikucilkan dan lain-lain, tapi diharapkan pasiennya itu mampu beradaptasi lagi, diterima lagi oleh masyarakat sekitar. Kemudian pencegahan. Pencegahan di dalam perawatan jiwa ini ada 3, ada primer, sekunder, dan tersier. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian secara umum ada perawatan umum yang titik berat pada fisik, tapi di dalam keperawatan jiwa tidak hanya fisik lah, tapi juga harus melihat kondisi psikososial seseorang. Kemudian ada perawatan kesehatan mental. Di sini perawatan kesehatan mental ini tidak hanya berorientasi pada mental atau psikiatri saja, tapi juga melihat kondisi fisiknya. Nah, ini adalah derajat kesehatan jiwa. Jadi ada rentang kesehatan jiwa. Ada mulai dari sehat jiwa, sangat sehat, dengan sakit jiwa. Nah, apa yang dikatakan sangat sehat? Sangat sehat itu berarti benar-benar mampu menyesuaikan diri terhadap masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, kehidupan seseorang tersebut. Sedangkan yang sakit jiwa, di mana kondisi seseorang tidak mampu lagi beradaptasi terhadap masalah yang terjadi di dalam dirinya. Nah, ini adalah dasar-dasar kesehatan jiwa. Nah, dalam kesehatan jiwa pasti kita akan melihat adanya kepribadian manusia. Nah, kesehatan jiwa itu tidak bisa dipisahkan dari masalah kepribadian manusia. Pasti Bapak Ibu tahu kan terkait kepribadian itu apa? Ada kepribadian introvert, extrovert. Nah, sekarang juga ada namanya ambivert. Nah, kondisi di mana seseorang yang terlalu introvert tidak mau mencurahkan diri, atau menceritakan masalahnya kepada orang lain atau memendam masalahnya, kemudian dia tidak mampu untuk beradaptasi terhadap masalahnya, itu bisa kemungkinan akan terjadi resiko untuk mengalami masalah gangguan jiwa. Kemudian, kesehatan jiwa ditentukan oleh faktor-faktor intrinsik. Jadi, masalah kesehatan jiwa tidak hanya sekedar disebabkan oleh faktor keluarga, masyarakat, ekonomi, tapi secara intrinsik juga berpengaruh. Misalnya, kalau Bapak Ibu pernah lihat pasien-pasien yang sebelumnya sehat-sehat kemudian mengalami kecelakaan dan mengalami trauma kepala, nah itu bisa menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya. Karena apa? Karena ada neurotransmitter yang harusnya bekerja di dalam otak ini menjadi terganggu. Nah, ini akhirnya trauma kepala bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan jiwa. Kemudian, kesehatan jiwa itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Perlu usaha dan waktu untuk mengembangkan dan membinanya. Jadi, orang yang sakit jiwa itu tidak tiba-tiba dia sakit, tapi ada proses sebelumnya.
Kemudian dasar-dasar pembinaan kesehatan jiwa itu terletak di lingkungan keluarga. Jadi keluargalah yang menjadi titik tolak dari kesehatan jiwa seseorang. Karena apa? Karena di dalam keluargalah terbangun bagaimana cara seseorang untuk mengatasi masalah, berkomunikasi di dalam keluarga, bagaimana untuk mencari solusi, semuanya ada di dalam keluarga. Nah, jika keluarga tidak mampu untuk menjalani hal yang sama, nah, bisa jadi orang tersebut tidak mampu untuk beradaptasi dengan masalahnya. Jadi, keluarga itu adalah lembaga terkecil dari masyarakat di mana tempat interaksi hubungan psikososial antara individu secara khusus dan bermakna. Jadi, keluarga yang sehat jiwa itu menentukan masyarakat yang sehat jiwa juga. Nah, ini adalah peran perawat kesehatan jiwa. Yang pastinya peran perawat kesehatan jiwa ini sama dengan peran perawat yang lain ya. Ada pelaksana asuhan, pengelola keperawatan, pendidik keperawatan, dan peneliti. Kemudian ada fungsi keperawatan kesehatan jiwa. Yang pastinya kita memberikan lingkungan yang terapeutik, bekerja sama untuk mengatasi masalah klien here and now, sebagai model peran, memperhatikan aspek fisik, memberikan pendidikan kesehatan sebagai perantara sosial, kolaborasi dengan tim lain, memimpin dan membantu tenaga keperawatan dan memberikan sumber masyarakat terhadap hubungan kesehatan mental. Nah, rentang asuhan keperawatannya itu dimulai dari keluarga, dari individu, keluarga, hingga yang paling tinggi adalah rumah sakit jiwa. Nah, ini tingkat pencegahan. Nah, tingkat pencegahan primer itu adalah mendeteksi adanya kira-kira resiko-resiko terhadap gangguan jiwa. Nah, pastinya pencegahan primer ini biasanya kita lakukan di masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau menulis skripsi, boleh judul skripsinya deteksi kesehatan jiwa di masyarakat. Nanti dia pakai deteksi dini yang ada alatnya khusus, kuesionernya bisa. Jadi ini di daerah Bapak Ibu siapa tahu punya masalah-masalah kesehatan jiwa, bukan berarti gangguan jiwa ya, tapi ada masalah-masalah kesehatan jiwa. Kemudian ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini mencakup reduksi penyakit aktual. Nah, sekunder ini adalah untuk masyarakat-masyarakat atau individu yang mengalami resiko gangguan jiwa. Nah, resiko-resiko ini misalnya punya masalah dalam keluarga atau masalah ekonomi. Nah, ini termasuk pada pencegahan sekunder supaya mereka tidak jatuh ke dalam tahap gangguan jiwa. Sedangkan tahap tersier itu adalah bagi pasien-pasien gangguan jiwa yang sudah sehat kembali ke masyarakat itu diberikan pencegahan tersier agar tidak kambuh lagi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam keperawatan jiwa kita membahas 3 aspek. Yang pertama gangguan jiwa, yaitu ODGJ kalau Bapak Ibu di puskesmas itu orang dengan gangguan jiwa. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini ya pasti yang sudah mempunyai ciri-ciri gangguan jiwa seperti halusinasi, waham, isolasi sosial, dan lain-lain. Kemudian ada ODMK. ODMK itu adalah orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini adalah orang-orang yang namanya resiko, yang punya masalah-masalah yang tadi kita bahas, misalnya di rumahnya ada masalah keluarga, atau di dalam rumahnya ada yang sakit satu orang sehingga keluarga tersebut mempunyai beban mental. Nah, itu namanya keluarga resiko atau orang dengan masalah kejiwaan atau pengangguran. Nah, itu orang dengan masalah kejiwaan di mana ketika kondisi menganggur, pasien jadi sedih berlebihan, atau takut berlebihan, atau tidak bisa tidur, atau malah yang sebaliknya. Kemudian yang sehat jiwa. Yang sehat jiwa ini pastinya berbeda dari kedua yang lain ini. Ada yang tadi ODGJ dan ODMK itu berbeda. Yang sehat jiwa ini ya memang benar-benar sehat yang tidak mengalami gejala ODGJ dan tidak mengalami gejala ODMK. Baik,
Sekian dulu dari penjelasan saya hari ini terkait dengan konsep dasar kesehatan jiwa. Jika ada pertanyaan, silahkan klik atau ditulis di dalam kolom chat di grup. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.